Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zanal Watoni, mahasiswa Prodi Kimia dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai analisis DNA pada sampel darah kering. Materi ini saya ambil dari sebuah jurnal yang berjudul Kualitas dan Kuantitas DNA Darah Kering pada Besi dan Kayu yang disimpan dalam kurun waktu yang berbeda. Jurnal ini ditulis oleh Niputu Punyari dan Iketut Junita dari jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Udayana Bali. Apabila teman-teman ingin membaca jurnal ini, jurnalnya dapat diakses pada link deskripsi di bawah. Oke, langsung saja. DNA merupakan materi genetik yang berfungsi untuk mengatur aktivitas biologis seluruh bentuk kehidupan. Nah, salah satu sumber DNA yang dapat kita ambil yakni dari darah, yang merupakan salah satu sumber DNA yang paling sering digunakan sebagai barang bukti dalam bidang forensik. Dalam dunia forensik dikenal sebuah moto yang mana tidak ada peristiwa kejahatan yang tidak meninggalkan jejak, baik besi, kayu, kain, rambut, air liur, darah, sperma, kulit, sidik jari. Semua itu merupakan saksi bisu yang harus ditemukan di TKP atau tempat kejadian perkara. Nah, pada penelitian ini, sampel darah yang ditemukan di tempat kejadian perkara terlebih dahulu diekstraksi. Akan tetapi sebelumnya, sampel darah dimasukkan ke dalam tabung 1,5 ml yang telah diisi dengan 300 mikroliter buffer lysis sebanyak 27 buah label sampel. Buffer lysis ini memiliki komposisi berupa NaCl 5 molar, EDTA 0,2 molar, tris HCl 2 molar, dan urea 4 molar, serta air destilasi. Nah, setelah itu, selanjutnya sampel darah diekstraksi dengan menggunakan metode phenol chloroform yang telah dimodifikasi sebelumnya. Adapun sampel darah yang ditemukan di TKP beragam jenisnya, teman-teman. Baik itu darah kering pada kayu, darah kering pada besi, maupun darah segar. Ketiga sampel ini memiliki perlakuan yang berbeda-beda. Khusus untuk darah kering pada kayu, sampel darah diambil dengan cotton bud steril yang telah dibasahi oleh aquadesteril, sedangkan pada sampel darah kering pada besi dikerok dengan scalpel steril. Untuk sampel darah kering langsung diteteskan pada tabung Eppendorf sebanyak 3 tetes. Sampel-sampel yang telah diekstraksi sebelumnya akan melalui 2 buah uji, yakni uji kualitatif serta uji kuantitatif. Pada uji kualitatif, sampel sebanyak 5 mikroliter dicampur dengan 1 mikroliter loading dye di atas kertas parafilm. Selanjutnya dimasukkan ke dalam sumur gel. Kemudian proses elektroforesis dijalankan pada tegangan 100 volt selama 30 menit. Setelahnya dilakukan uji kuantitatif, yang mana uji ini dilakukan dengan membandingkan pendaraan DNA hasil ekstraksi terhadap lambda DNA atau Merck Biolab Made England, yang mana konsentrasi-konsentrasi yang telah ditentukan, baik itu dari konsentrasi 0,01 mikrogram per mikroliter sampai dengan konsentrasi 0,003125 mikrogram per mikroliter. Setelah sampel darah sebelumnya diekstraksi menggunakan metode phenol chloroform, didapati 3 buah gambar pita DNA, yakni gambar ekstraksi DNA dari darah kering pada kayu, darah kering pada besi, dan elektrogram uji kuantitas DNA hasil ekstraksi. Dalam penelitian ini, DNA dari sampel darah segar maupun dari sampel darah kering memberikan gambaran pita yang bersih. Artinya, hal ini menunjukkan bahwa hasil ekstraksi DNA tersebut murni atau dalam keadaan baik, yang mana tidak adanya pengotor maupun kontaminan RNA ataupun protein. Di sini gambar pertama yakni kualitas hasil ekstraksi DNA dari darah kering pada kayu yang telah disimpan
selama 1, 2, 3, dan 4 bulan, dan juga darah segar. Bisa dilihat pada gambar yang pertama ini terdapat 15 pita DNA yang terdiri dari KW1, KW2, KW3, KW4, KPI1, KPI2, KPI3, dan KPI4. Kemudian ada KRI1, KRI2, KRI3, dan KRI4, serta pita DNA SWW, SWR, dan SWP. Dari ke-15 pita DNA ini, yang mana keseluruhan sampel terlihat memiliki perbendaharaan pita yang berbeda, seperti pada sampel KW1 sampai dengan sampel KW4, serta SWW sampai dengan SWP terlihat lebih tipis apabila dibandingkan dengan sampel pada KPI, KP1 sampai dengan KR4. Pada gambar kedua, di sini terdapat kualitas hasil ekstraksi DNA dari darah kering pada besi yang disimpan selama 1, 2, 3, dan 4 bulan. Pada gambar ini terdapat 12 pita DNA, yang mana lajur pada gel menunjukkan adanya DNA hasil ekstraksi dari sampel darah kering pada besi. Sampel PP1 sampai dengan PR4 terlihat lebih tipis dibandingkan dengan sampel pada PW1, PW2, PW3, dan juga pada PW4. Selanjutnya, gambar yang ketiga yakni elektrogram uji kuantitas DNA hasil ekstraksi. Pada gambar ini terdapat 15 pita DNA, yang mana sampel-sampel ini memiliki kualitas yang paling tinggi dibandingkan dengan lambda DNA dengan konsentrasi 0,005 mikrogram per mikroliter daripada sampel-sampel yang lainnya. Nah, kesimpulan yang dapat diambil dari jurnal ini yakni secara umum darah kering memiliki hasil ekstraksi yang lebih sedikit apabila dibandingkan dengan volume darah yang sama pada sampel darah segar. Hal ini disebabkan karena DNA dari darah kering pada besi dan kayu yang disimpan dalam kurun waktu yang cukup lama, 4 bulan ataupun lebih, masih dapat diekstraksi. Akan tetapi terjadi penurunan kuantitas DNA sejalan dengan lama waktu penyimpanan darah tersebut. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.